Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sebelumnya pada video yang lalu kita sudah belajar tentang metode penelitian model Mills dan Huberman yang ada 3 tahapan, yaitu dalam analisis data ada reduksi data, ada display data, dan ada konklusi. Dalam reduksi data, pada video sebelumnya sudah kami jelaskan. Kita ingat sedikit kawan-kawan ya. Dalam contoh kasus reduksi data itu dalam situasi sosial tertentu, peneliti dalam mereduksi data mungkin akan memfokuskan misalkan meneliti tentang orang miskin, misalkan pekerjaan sehari-hari yang dikerjakan, terus rumah tinggalnya seperti apa. Nah, ini bisa menjadi klaster atau kelompok untuk mereduksi data. Orangnya yang dicari ya dari data itu yang orang miskin siapa saja, terus pekerjaannya sehari-hari apa, terus rumah tinggalnya bagaimana. Ini merupakan sebuah cara untuk mengkelompok-kelompokkan sehingga nanti bisa melakukan reduksi data. Dalam bidang manajemen misalkan, dalam mereduksi data mungkin peneliti akan memfokuskan pada bidang pengawasan. Jadi nanti pengawasan misalkan seperti apa, itu melakukan tahap reduksi datanya, terus dengan melihat perilaku orang-orang yang jadi pengawas. Teman-teman bisa melakukan reduksi data dengan mengelompokkan bagaimana perilaku ini ya, jadi kelompoknya perilaku orang-orang yang menjadi pengawas itu seperti apa, rajin, tertib, atau mungkin kurang rajin, terus malas. Nah, itu bisa menjadi parameter untuk melakukan reduksi data terkait dengan perilaku orang-orang yang menjadi pengawas. Terus juga dalam bidang manajemen, kalau kawan-kawan mau melakukan reduksi data, bisa mengambil metode kerjanya seperti apa, tempat kerjanya seperti apa, interaksi antar pengawas dengan yang diawasi itu seperti apa, sampai seperti itu, sehingga hasil pengawasannya seperti apa. Nah, bidang-bidang variabel-variabel tersebut merupakan contoh bagaimana melakukan penelitian dalam bidang manajemen, terus kawan-kawan melakukan reduksi datanya. Ini harusnya ada angkanya ya biar mudah ya. Mereduksi data mungkin peneliti akan memfokuskan pada bidang 1. Nah, ini pengawasan. 2. Dengan melihat perilaku orang-orang yang jadi pengawas. Pengawasannya seperti apa? 3. Metode kerjanya. 4. Tempat kerjanya. 5. Interaksi antara pengawas dan yang diawasi serta hasil pengawasan. Nah, 5 hal tersebut bisa teman-teman jadikan sebagai unsur untuk melakukan reduksi data. Gitu ya. Nah, maka teman-teman reduksi datanya misalkan dalam penerjemahan. Strategi penerjemahan itu berarti kita bisa mereduksi menjadi 3. Penambahan seperti apa datanya, pengurangan seperti apa, transposisi seperti apa. Nah, itu bisa teman-teman jadikan sebagai acuan untuk melakukan reduksi data. Nah, bisa diingat ya. Pak, kalau saya mengkaji teknik, berarti ada berapa teknik itu nanti? Yang dari Molina Albir itu misalkan, itu bisa kawan-kawan jadikan sebagai acuan untuk melakukan reduksi data. Pak, saya melakukan penelitian tentang metode penerjemahan. Nah, berarti kawan-kawan mengambil diagram V punya Newmark. 4 sebelah kiri, 4 sebelah kanan. Nah, berarti nanti reduksi datanya menggunakan parameter 4 hal tersebut. Dari sini bisa difahami ya teman-teman ya. Ideologi Pak, berarti berapa ideologi? Ada 2, ya kan? Berarti nanti ada forenisasi dan domestikasi. Kira-kira ditemukan forenisasi nggak dalam terjemahannya? Kira-kira ditemukan domestikasi nggak dalam terjemahannya? Nah, itu nanti bisa dikaji dari reduksi data. Dalam bidang pendidikan, setelah peneliti masuki setting sekolah sebagai tempat penelitian, maka dalam mereduksi data, peneliti akan memfokuskan pada, nah ini murid-murid yang memiliki kecerdasan tinggi. Kita ambil setting, misalkan kawan-kawan melakukan penelitian di sekolahan. Di sekolahan itu ada apa? Nah, ada murid. Nah, murid pun bisa kita kategorikan aspeknya, mungkin dari kecerdasannya nilainya bagus. Terus mengkategorikan pada aspek gaya belajar, ini gaya ya. Gaya belajarnya seperti apa? Kita bisa meneliti perilaku sosial siswanya seperti apa, interaksi siswa dengan keluarga seperti apa, lingkungannya, interaksi siswa dengan lingkungan seperti apa, perilaku kelasnya seperti apa. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai acuan untuk melakukan reduksi data terkait penelitian apa ini? Sekolah, ya kan?
settingnya sekolah ya kan. Nah dari sekolah itu kan kita bisa mereduksi data, mau difokuskan kemana datanya itu, mau mengkaji murid bisa ya, pastinya murid. Nah murid itu kan bisa dipecah lagi, murid mau ditelisik dari sisi apanya, kecerdasannya bisa, dari sisi aspek gaya belajarnya bisa. Nah itu termasuk cara untuk melakukan reduksi data penelitian tentang siswa yang ada di sekolahan. Silakan teman-teman mencari contoh penelitian. Jadi nanti kalau teman-teman itu sudah menguasai konsep reduksi data, dalam penelitian itu akhirnya mudah. Ada arahnya nanti. Tapi kalau mau mereduksi data saja sudah susah, nah itu alamat nanti penelitiannya akan menjadi berputar-putar atau bulet ya kan. Makanya biasanya yang menjadikan skripsi itu susah selesainya gara-gara bulet itu, karena tidak diketahui prosesnya, tidak bisa mereduksi data, tidak tahu teorinya dipakai apa. Itu yang menyebabkan skripsi itu lama selesainya. Maka dari itu teman-teman dari sekarang harus dipersiapkan. Dalam penelitian penerjemahan objek bahasa Arab ya bisa diklasifikasikan menjadi objek langsung. Ini contohnya ya. Kalau kawan-kawan kan ada yang menerjemahkan tentang maf'ul bih dalam bahasa Arab. Nah, itu bisa kawan-kawan kelompokkan, reduksi datanya bisa menjadi objek langsung, objek tak langsung, dan objek rangkap. Nanti tolong dalam proposal kawan-kawan itu nanti dijelaskan reduksi datanya seperti apa. Jangan cuma ditulis metode penelitian analisis data berupa reduksi data, tapi harus dijelaskan reduksi data itu nanti seperti apa bentuknya. Nanti semakin bagus kawan-kawan menjelaskan, nanti nilai kawan-kawan semakin bagus. Nah, seperti itu ya, contoh penerjemahan maf'ul bih dalam bahasa Arab. Kawan-kawan bisa mengklasifikasikan maf'ul bih itu ada apa saja. Jadi nanti data yang objek atau maf'ul bih dalam bahasa Arab itu kan banyak. Nah, kawan-kawan nanti bisa mengelompok-kelompokkan. Datanya bisa direduksi. Karena yang namanya objek itu kan macam-macam. Nah, kawan-kawan fokus mau kemana gitu ya. Nah, ini fungsinya reduksi data. Reduksi data itu juga bisa membuat penelitian kawan-kawan semakin fokus. Penelitian itu akan bagus kalau masalahnya semakin fokus, makanya ada pembatasan masalah. Kalau penelitiannya itu semakin melebar, itu nanti malah tidak bisa dipahami, karena skopnya tidak fokus. Karena skopnya terlalu luas. Kajian itu kalau semakin luas, nanti hasilnya tidak maksimal. Kawan-kawan misalkan mau meneliti kuliner dalam Timur Tengah misalkan. Kuliner itu kan banyak sekali. Nah, tapi kalau kawan-kawan tidak memfokuskan kuliner yang apa, ya nanti penelitiannya nggak selesai-selesai. Nah, maka dari itu harus ada reduksi data. Ini pentingnya reduksi data di sini. Oke, selanjutnya dalam reduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tolong diingat, reduksi data itu juga ditinjau dari tujuannya mau ngapain gitu ya. Oh, tujuannya mau akurasi ya, berarti harus akurasi, itu harus direduksi datanya yang masuk ke akuratan mana, yang masuk ke berterimaan mana, kita harus difokuskan ke sana. Tujuannya pengen mengetahui strategi penerjemah, nah maka strategi penerjemahnya harus direduksi nanti datanya, yang masuk klaster penambahan mana, yang masuk kelompok pengurangan mana, yang masuk kelompok transposisi mana. Nah itu berarti teman-teman melakukan reduksi data. Karena tujuan yang akan dicapai, ingat ya, reduksi data itu harus mengikuti tujuan yang akan dicapai. Penelitian ini mau mengelaborasi atau mau melihat bagaimana strategi penerjemahan yang diterapkan. Nah, itu berarti namanya tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Karena pada hakikatnya namanya penelitian kualitatif itu kawan-kawan harus menemukan sesuatu. Oh, ternyata penerjemahnya lebih banyak melakukan penambahan. Itu sebenarnya sudah menjadi temuan. Oh, ternyata penerjemah lebih condong kepada fornisasi, misalkan. Itu temuan sebenarnya. Nah, kan outcome-nya kan ke sana. Jadi tolong kawan-kawan sambil menulis skripsi, sambil direnungkan. Ini skripsinya ini mau tujuan akhirnya apa? Mau mengetahui apa? Teknik kah? Atau metode kah? Atau mau ideologi kah? Itu nanti tolong sambil direnungkan. Karena nanti reduksi datanya juga harus berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai. Dan tolong diingat teman-teman bahwasanya yang namanya skripsi itu harus ada temuannya. Bahasa Inggrisnya kan finding ya kan, ada finding and discussion biasanya kan. Kalau dalam artikel ilmiah kan ada finding and discussion. Jadi teman-teman harus menemukan sesuatu apa yang menjadi temuannya itu.
Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus menjadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data, gitu ya. Selama ini kan teknik penerjemahan itu kan belum diketahui, misalkan dalam sebuah teks. Nah, itu kan dipandang asing. Maka kawan-kawan mengkaji teknik penerjemahan. Objek materialnya apa? Nah, selama ini yang belum dikaji apa? Al-Quran misalkan. Yuk kita lihat bagaimana penerjemahan Al-Quran itu diimplementasi dengan teknik-teknik itu seperti apa. Nah, itu namanya kan sesuatu yang asing misalkan. Selama ini misalkan terjemahan lagu bahasa Arab itu belum pernah dilihat ideologinya. Nah, itu kan sesuatu yang asing. Misalkan novel Harry Potter dari bahasa Arab ke bahasa Inggris itu belum dilihat ideologinya. Nah, maka kawan-kawan harus melihat ideologi apa nanti yang dipakai. Nah, itu kan berarti sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal. Ya kan? Dan belum memiliki pola. Sebenarnya penelitian itu sebenarnya juga mencari pola sebenarnya. Polanya si penerjemah itu seperti apa dalam menerjemahkan itu. Mencari pola ini. Nah, ini penting ya. Ini masih terkait dengan reduksi data. Ibarat melakukan penelitian di hutan. Nah, ini ya contohnya ya. Ini sering yang saya pakai contohnya itu. Maka pohon-pohon atau tumbuh-tumbuhan dan binatang yang belum dikenal selama ini justru dijadikan fokus untuk pengamatan selanjutnya gitu kan kawan. Karena kualitatif itu mau mencari temuan gitu ya. Jadi memang yang dikaji itu sesuatu yang asing. Sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh orang, kawan-kawan kaji dalam penelitian kualitatif. Ya, contoh yang paling mudah tadi, Pak, misalkan dalam hadis itu belum ada yang mengkaji ideologinya. Nah, berarti kawan-kawan mengerjakan ideologi penerjemahan dalam terjemahan hadis. Pak, dalam doa sehari-hari itu belum pernah dikaji akurasinya. Selama ini bagaimana terjemahan itu sudah akurat atau belum gitu ya. Isu akurasi itu emang paling menarik untuk dikaji dalam penerjemahan. Karena orang itu pasti butuhnya terjemahan itu akurat apa tidak gitu ya. Terjemahan itu sesuai nggak dengan bahasa sumbernya. Jangan-jangan banyak pesan yang hilang. Jangan-jangan banyak pesan yang ditambahkan. Nah gitu kawan-kawan. Berpikirnya ke sana. Itu kan sesuatu yang asing ya. Sesuatu yang dipandang perlu untuk dilakukan penelitian. Terjemahan Al-Quran itu sudah baik atau belum, sudah akurat atau belum gitu. Hadis itu sudah akurat atau belum. Nah, maka harus dikaji akurasi terjemahan Al-Quran, hadis dan sebagainya. Nah, bisa difahami ya kawan-kawan ya, supaya nanti bisa sambil merenungkan penelitian yang kawan-kawan tulis itu. Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif ya, yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Nah, ini pada hakikatnya teman-teman harus kembali, kalau mau melakukan reduksi data, teman-teman harus paham teori dengan maksimal. Jangan sampai misalkan mau mengkaji teknik penerjemahan tidak paham soal teknik, jangan. Mau mengkaji akurasi tidak paham soal akurasi, jangan. Dibaca dulu teorinya. Dibaca dulu pelan-pelan, nanti lama-lama akan menguasai. Nah, karena di sini reduksi data itu harus sensitif. Maksudnya orangnya harus tahu ini penambahan, ini pengurangan, itu harus sensitif. Ini tekniknya borrowing, ini namanya tekniknya adaptasi, misalkan seperti itu. Ini amplifikasi, harus sensitif dengan tekniknya. Lah kalau belum bisa sensitif, berarti kawan-kawan belum bisa menguasai teorinya, seperti itu. Supaya bisa menguasai teori bagaimana? Ya dibaca. Teorinya harus dibaca, dikuasai, dikumpulkan teorinya. Penelitian sebelumnya dibaca. Itu salah satu cara untuk membuat proses berpikir sensitif itu di situ. Jadi kalau semakin kawan-kawan banyak membaca penelitian orang, nanti pemikirannya akan semakin sensitif. Makanya dari sekarang kawan-kawan harus fokus kepada kajian skripsi yang mau dikaji. Nanti hasilnya akan bagus kalau dari sekarang sudah membaca soal teknik penerjemahan, sudah membaca soal akurasi gitu ya. Sehingga itu semacam tabungan teori yang mengendap dalam pemikiran teman-teman gitu ya. Supaya apa? Supaya sensitif ini. Nah, reduksi data itu kan merupakan proses berpikir sensitif. Kalau nggak menguasai teori, nanti nggak bisa melakukan reduksi data. Nah, maka dari itu, teman-teman harus membaca teori dengan maksimal. Bagi peneliti yang masih baru dalam melakukan reduksi data, dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Makanya ada proses interview. Kalau kawan-kawan nanti bingung melakukan reduksi data, bisa
bertanya kepada ahlinya, bisa bertanya kepada pembimbing skripsinya, bisa. Nah, melalui diskusi itu maka wawasan peneliti akan berkembang sehingga dapat mereduksi data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan. Nah, ini loh. Reduksi data itu sebenarnya nanti menghasilkan temuan. Reduksi data itu fungsinya nanti juga bisa buat mengembangkan teori penerjemahan, gitu kan kawan. Kenapa harus capek-capek mengklasifikasikan teknik? Ya nanti outcome-nya memang untuk mengembangkan teori penerjemahan terkait dengan teknik yang ada di Indonesia ini. Gitu. Makanya teman-teman mulai dari sekarang, nah nanti kalau sudah masuk skripsi kan ada bimbingan. Bimbingan itu diskusi. Sebenarnya bimbingan itu kan proses diskusi antara mahasiswa dengan dosen pembimbing gitu ya. Ini di sini posisinya. Diskusi itu gitu. Supaya wawasan kawan-kawan itu nanti berkembang. Baik. Sekarang kita masuk pada step yang kedua namanya display data, penyajian data ini ya. Kembali kepada gambar ini kawan-kawan untuk mengingatkan. Nah, ini ya menyajikan data itu dalam sebuah pola ya. Ini catatan lapangan kawan-kawan kan masih seperti ini contohnya ya. Masih campur aduk gitu ya, baru direduksi datanya, ada yang huruf kapital dikelompokkan sendiri, ada yang huruf tidak kapital, huruf kecil dikelompokkan sendiri, yang angka dikelompokkan sendiri. Nah, ini namanya reduksi data ya kan. Kalau sudah baru nanti angka, kapital, huruf kecil ini kan akhirnya nanti ada korelasinya. Contohnya ini yang misalkan teknik, ini metode, ini ideologi gitu kan ya, saling mempengaruhi ya kan. Teknik itu mikro, metode itu makro, nanti habis itu baru masuk ke ideologi. Nah, gitu. Pasangan-pasangannya tolong diingat kawan-kawan ya. Teknik, pasangannya dengan metode, pasangannya dengan ideologi. Pergeseran bentuk dengan pergeseran makna. Terus teknik bisa dengan akurasi. Teknik, strategi bisa dengan akurasi, gitu nanti. Melihatnya. Ekuivalensi nanti bisa dengan akurasi juga bisa, silahkan. Setelah melihat kesepadannya, baru melihat keakuratannya juga boleh. Sebagai rumusan masalah kedua. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya yang kedua namanya display data. Kalau dalam penelitian kuantitatif, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, chart, piktogram. Ini kalau penelitian kuanti, ya kan yang pakai angka. Melalui penyajian data tersebut, maka dapat data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan mudah difahami. Dalam penelitian kualitatif, nah ini ya, kualitatif yang terjemahan biasanya, penyajian data bisa dilakukan bentuk uraian singkat, narasi, bentuknya deskripsi. Bagan juga boleh, hubungan juga boleh antar kategori, flowchart juga boleh, dan sejenisnya. Dalam hal ini, Mills dan Huberman menyatakan the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text. Jadi bentuk penyajian data penelitian kualitatif itu yang paling dominan, most frequent, yang paling sering dipakai itu adalah teks naratif. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Jadi kawan-kawan, kalau nggak pakai tabel juga tidak apa-apa, tapi harus dinarasikan dengan baik. Itu merupakan bentuk display datanya teman-teman. Dengan mendisplay data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Looking at display help us to understand what is happening and to do something. Further analysis or caution on that understanding. Jadi memang display data itu nanti akan membuat kedepannya seperti apa itu ya. Jadi kawan-kawan setelah melakukan reduksi nanti akan tahu, oh ternyata teknik itu mempengaruhi metode. Oh ternyata metode itu mempengaruhi ideologi. Nah itu namanya hasil, itu namanya naratif text, itu namanya. Contohnya seperti itu. Maka nanti pada kajian selanjutnya, nah gitu nanti. Makanya dalam skripsi itu nanti ada kesimpulan dan saran. Saran itu adalah nanti ke depannya seperti apa. Kajian apa yang bisa dilakukan. Itu yang disebut dengan merencanakan kerja selanjutnya. Maka dari itu dalam penelitian nanti juga ada namanya roadmap. Penelitian roadmap itu semacam kayak peta penelitian. Jadi tahun pertama mengkaji ini, tahun kedua mengkaji ini, selanjutnya mengkaji ini gitu. Nah roadmap yang bagus biasanya disesuaikan dengan program kerja dari
program kerja nasional, misalkan ya. Program kerja nasional itu seperti dalam, misalkan Indonesia itu mau menjadi pusat pangan dunia misalkan. Nah, maka usaha apa yang harus dilakukan? Melakukan penelitian terkait dengan misalkan pangan seperti apa gitu ya. Nah, itu nanti bisa dikaji, penelitian itu bisa terus berkembang sehingga ilmunya terus berkembang, tidak statis. Selanjutnya disarankan dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga bisa berupa grafik matrik ini ya. Ya lebih bagus kalau kawan-kawan bikin tabel lebih bagus ya dalam display data itu nanti ya. Untuk mengecek apakah peneliti telah memahami apa yang didisplaykan. Maka perlu dijawab pertanyaan berikut. Apakah Anda tahu apa yang didisplaykan ini ya? Paling tidak bisa menjawab ini. Jangan-jangan teman-teman malah nggak tahu yang didisplay itu apa gitu ya. Nah, yang didisplay itu nanti jumlahnya teknik ketemu berapa, itu display data. Metode word forward ketemu berapa, ideologi informasi dalam teks ini ada berapa, itu bisa nanti melihat data display. Dalam ilustrasi seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut di atas terlihat bahwa setelah peneliti mampu mereduksi data ke dalam huruf besar, huruf kecil, dan angka, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam mendisplay data, huruf besar, huruf kecil, dan angka disusun ke dalam urutan sehingga strukturnya dapat dipahami. Selanjutnya, setelah dilakukan analisis secara mendalam, ternyata ada hubungan yang interaktif antara tiga kelompok tersebut. Contoh paling mudah ya teknik, metode, dan ideologi itu kawan-kawan. Misalkan kawan-kawan mengkaji hadis, terjemahan hadis, terus direduksi datanya ada tiga kelompok, teknik, metode, sama ideologi. Nah, ternyata teknik, metode, ideologi itu ternyata saling sambung menyambung. Teknik itu nanti mempengaruhi metode, metode nanti mempengaruhi akurasi. Nah, itulah yang disebut dengan hubungan interaktif. Hubungan interaktif, kawan-kawan. Teknik sama akurasi. Setelah kawan-kawan menemukan teknik, imbasnya apa kepada keakuratan gitu kawan-kawan. Strategi sama akurasi. Sebenarnya semakin banyak penerjemah melakukan penambahan, itu nanti semakin akurat apa tidak. Nah, itu namanya interaktif. Jadi rumusan masalah satu itu ada interaksinya dengan rumusan masalah kedua. Ini contoh misalkan kawan-kawan mengkaji strategi dan akurasi ya. Nah, strategi itu nanti misalkan pengurangan. Nah, penerjemah banyak melakukan pengurangan, itu dampaknya kepada akurasi nanti semakin akurat apa tidak. Dampaknya kepada keterbacaan nanti semakin terbaca apa tidak. Dampaknya kepada keberterimaan nanti semakin berterima apa tidak. Nah, itu namanya interaktif. Kawan-kawan, makanya rumusan masalah itu tidak boleh dikotomis sifatnya, harus satu, nyambung. Nah, ini makanya perlu konsultasi nanti sama dosen pembimbing. Pak, bagaimana rumusan masalah saya yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Misalkan seperti itu. Mohon diingat ya kawan-kawan ya. Jadi tolong dicatat bahwasanya rumusan masalah itu memang harus interaktif. Nanti kalau nggak interaktif nanti susah. Contohnya seperti apa yang tidak interaktif, yang nggak nyambung ya penelitiannya ya. Jadi yang pertama mengkaji teknik, terus yang kedua mengkaji profil penerjemah. Lah itu kan nggak nyambung kawan-kawan. Apa kaitan antara teknik dengan profil penerjemah? Kan tidak nyambung, tidak interaktif. Karena yang satu mengkaji produk, kalau mengkaji profilnya penerjemah itu kajiannya proses. Jadi penelitian penerjemah kan ada dua macam, penelitian produk dan penelitian proses. Proses itu melihat bagaimana proses yang menerjemahkan seperti apa. Itu harus tahu. Yang menerjemahkan itu lulusan mana, yang menerjemahkan pakai kamus apa, yang menerjemahkan pernah belajar teori terjemah apa tidak, dia pernah sekolah di mana. Nah, itu namanya profil si penerjemah. Nah, kalau kawan-kawan misalkan mengambil rumusan masalahnya itu teknik penerjemah, yang kedua profil penerjemah kan tidak interaktif. Nah, bisa difahami ya. Tapi kalau teknik sama akurasi kan interaktif misalkan. Teknik penerjemahan apa nanti dampaknya kepada akurasi. Nah, itu berarti kawan-kawan melakukan rumusan masalah yang bagus, yang interaktif. Bisa difahami ya ini ya. Interaktif itu maksudnya seperti itu. Dalam prakteknya tidak semudah ilustrasi yang diberikan karena fenomena sosial itu kompleks. Kompleks sekali ya, dinamis.
penelitian sosial itu sifatnya dinamis. Makanya sebenarnya penelitiannya eksakta dengan sosial itu lebih susah yang sosial. Karena datanya yang sosial itu tidak bisa ditebak. Kalau yang eksakta kan sudah pasti, 1 tambah 1 ya pasti 2. Tapi kalau penelitian tentang kualitatif, itu datanya kompleks kawan-kawan. Masyarakat sosial itu dinamis, tidak selalu konstan gitu ya. Jadi harus, mereka akan sering berubah, pemikiran itu kan sering berubah. Makanya dinamis nih. Sehingga apa yang ditemukan pada saat masuki lapangan dan setelah berlangsung agak lama di lapangan akan mengalami perkembangan data. Makanya ini nanti teman-teman dalam proses skripsi itu nanti pasti akan mengalami perkembangan data. Pertama mungkin kayaknya masih belum tahu yang buka teks ini mana ya, strateginya apa ya gitu ya, belum tahu. Proses terus kan masuk ke teks ya. Masuk ke teks itu kan masuk ke lapangan maksudnya. Nanti lama-lama akan mengetahui, oh ternyata yang penambahan itu ada di ISIM, penambahan ada di VIL, penambahan ada di harf jar, ada di jar majrur, ada di dzorof. Nah, akhirnya teman-teman mengalami perkembangan data bahwasanya yang namanya strategi penambahan itu nanti mewujudnya dalam bentuk apa saja. Nah, itu seperti itu yang dimaksud dengan mengalami perkembangan data. Maka penelitian kualitatif itu harus sering turun ke lapangan. Harus sering buka bukunya itu yang dikaji ya. Nah, untuk itu maka peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotetik. Ya karena yang namanya teks itu hipotetik ya, berkembang terus. Makanya kan harus banyak membaca objek materialnya itu dari sekarang. Dari sekarang harus mulai membaca objek material yang mau dikaji itu. Bila setelah lama masuki lapangan ternyata hipotesis yang dirumuskan selalu didukung oleh data pada saat dikembangkan di lapangan, maka hipotesis tersebut terbukti dan akan berkembang menjadi teori yang grounded. Maka nanti ada istilahnya teori yang grounded, teori yang sudah mapan istilahnya ya. Teori grounded itu adalah teori yang ditemukan secara induktif berdasarkan data-data yang ditemukan di lapangan dan selanjutnya diuji melalui pengumpulan data yang terus-menerus. Ini namanya teori grounded. Jadi melihat data, dibuka terus objek materialnya ya kawan-kawan ya. Baik itu novel, baik itu lagu, baik itu berita, baik itu doa sehari-hari atau mungkin aplikasi game, kamus. Kawan-kawan harus membuka setiap hari supaya nanti datanya berkembang. Jangan cuma dibuka sekali, nanti nggak ketemu nanti. Nggak bisa grounded teorinya nanti. Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut sudah menjadi pola yang baku. Ingat, penelitian kualitatif itu nanti mencari pola, ya kan? Pola tersebut selanjutnya didisplay pada laporan akhir penelitian. Makanya nanti kawan-kawan nanti harus menyusun laporan akhir, ya kan? Kan tahapnya ada 3, ya kan, penjaringan data, terus analisis data dan laporan hasil. Yang kesimpulan itu nanti maksudnya. Kesimpulannya apa? Gitu. Nah, pada gambar berikut diberikan contoh display salah satu hasil penelitian ya Suroso tentang struktur pendidikan tenaga kerja pada industri modern, bidang produksi dan teknologi. Berdasarkan data yang terkumpul di kedua bidang tersebut, ternyata untuk bidang produksi, struktur pendidikan tenaga kerja membentuk belah ketupat di mana pendidikan pegawai yang terbanyak adalah SMK. Ini contoh display data ya, penelitiannya Suroso. Nah, Suroso itu kan mengkaji tentang pendidikan tenaga kerja. Jadi, pegawai-pegawai itu dilihat pendidikannya seperti apa dalam industri modern, ya kan, bidang produksi dan teknologi. Akhirnya, datanya itu bisa digambarkan menggunakan belah ketupat seperti ini ya. Gambar 13, profil tenaga kerja industri modern bidang produksi. Ini contohnya display data seperti ini kawan-kawan. Jadi bisa membuat bagan display data itu pada hakikatnya nanti. Kalau nggak bisa bikin bagan ya narasi nanti kan bisa. Nah ini kan contohnya sarjana ya, pendidikannya karyawan nanti itu ya, tenaga kerja itu ya ternyata yang sarjana 13 orang. SM, sekolah menengah kejuruan ada sekian. SLTP ada sekian, SD ada sekian ya kan. Akhirnya dibikin seperti belah ketupat seperti ini. Lah, nanti kan kawan-kawan kalau penelitian kawan-kawan yang terjemah kan nanti teknik borrowing ada berapa, teknik adaptasi ada berapa, terus strategi penambahan ada berapa, strategi pengurangan ada berapa, furnisasi datanya berapa kan nanti dilihat.
bagaimana itu bentuknya, ya kan? Itu namanya display datanya seperti itu. Sarjana 570, sarjana muda sekian, SMK sekian, ya kan? Profil tenaga kerja industri modern, ya kan? Dalam bidang teknologi menggunakan bentuk kerucut terbalik. Nah, ya kan? Dari angka yang paling banyak sampai angka yang paling kecil, ya kan? Ternyata pekerja di industri modern itu paling banyak lulusan sarjana, paling sedikit lulusan SMK, sedikit lagi ada SMP, ada SD. Nah, gitu ya. Sehingga bentuknya itu hasil temuannya seperti kerucut terbalik, ya kan? Piramida terbalik dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Coba kawan-kawan nanti bikin seperti ini dalam teknik penerjemahan misalkan. Yang paling banyak apa? Nah, dibikin piramida terbalik. Sampai nanti ketemu yang paling kecil nanti itu apa? Gitu kan ya. Diagram V-nya Newmark itu kan juga sebenarnya seperti diagram terbalik, ya kan. Jadi yang forward turun nanti menjadi literal, turun menjadi nanti idiom, turun menjadi semantik. Nah, seperti itu kan. Jadi semacam diagram terbalik. Jumlah tenaga kerja yang berpendidikan sarjana muda SM hampir sama dengan jumlah tenaga yang berpendidikan SLTP, misalkan seperti itu ya. Jumlah tenaga kerja yang berpendidikan sarjana S1, S2, S3 hampir sama dengan yang berpendidikan SD. Nah, ini ternyata dari temuannya. Nah, temuannya Suroso seperti ini kan kawan. Nanti teman-teman temuannya seperti apa dalam skripsi teman-teman itu ya. Bisa dilihat. Struktur pendidikan tenaga kerja pada industri modern berbeda dengan struktur pendidikan pegawai pada industri yang konvensional, yang pada umumnya membentuk piramida, di mana jumlah karyawan yang terbanyak adalah yang berpendidikan SD, dan yang paling sedikit adalah yang berpendidikan sarjana. Nah, ternyata kan kalau yang industri konvensional, karyawannya yang paling banyak malah yang SD, yang sedikit malah yang sarjana, berbeda dengan yang teknologi. Kalau yang industri teknologi yang paling banyak ternyata yang sarjana, ya kan? Nah, ini bisa melihat itu. Selanjutnya pada bidang teknologi yang tugas utamanya untuk penelitian dan pengembangan bentuknya adalah piramida terbalik, di mana jumlah pegawai yang berpendidikan sarjana yang paling banyak adalah yang sarjana S1, S2, S3 tadi itu, ya kan? Jadi industri yang terkait dengan teknologi itu karyawannya ternyata paling banyak dari sarjana. Industri yang konvensional karyawan yang paling banyak malah dari SD. Nah, itu seperti itu. Temuannya seperti itu. Penelitiannya Suroso. Selanjutnya pada gambar berikut diberikan display tentang faktor-faktor yang menyebabkan benda rusak dalam proses produksi. Ini contoh display data ya. Sebab-sebab tersebut ditemukan melalui wawancara. Wawancara itu termasuk salah satu cara untuk menjaring data itu wawancara nih kawan-kawan. Pengamatan, observasi, ya kan? Dan dokumentasi, ini juga boleh. Di video juga boleh nanti ya. Wawancara dilakukan pada pekerja dan supervisor ya. Pengamatan dilakukan pada proses pelaksanaan kerja. Pengamatannya itu pada proses pelaksanaan kerja. Kalau penerjemahan biasanya pengamatannya itu pada proses menerjemahkan itu seperti apa. Nanti ada penelitian proses penerjemahan ya. Wawancara itu dilakukan kepada penerjemahnya, itu juga boleh. Ya, terus dokumentasi pada desain benda kerja dan proses pelaksanaan kerja. Jadi ada 3 tahap sebenarnya: wawancara, pengamatan, dokumentasi. Saya ulangi, dalam menjaring data itu sebenarnya ada 3 proses yang sifatnya itu saling kait mengait. Wawancara, terus pengamatan, terus dokumentasi. Ini caranya penelitian itu seperti itu yang baik. Nah, akhirnya seperti ini ya, kesalahan di luar operator, kesalahan tidak ini seperti apa namanya, diagram ikan itu ya, anunya itu ya, bentuknya ya. Kesalahan di luar operator, kesalahan tidak diketahui data display menggunakan diagram tulang ikan ini kan ya namanya. Diagram tulang ikan karena kan bentuknya kayak tulang ikan ini kan, tentang beberapa kesalahan yang mempengaruhi reject. Jadi produksi itu akan ditolak atau akan di reject itu kenapa? Nah, ini karena ada kesalahan di luar operator. Mungkin ada kesalahan tidak diketahui, kesalahan operator langsung, kesalahan operator tak langsung. Ini namanya diagram tulang ikan, ya kan? Fishbone kalau nggak salah namanya. Nah, itu nanti akan menjadi di reject itu. Nah, ini namanya kan hubungan interaktif kan kawan. Nanti dicari nih, kesalahan di luar operator itu apa saja. Nah, ini dijelaskan di sini nanti. Terus kesalahan operator langsung itu apa? Nah, itu dijelaskan di sini, dielaborasi di sini gitu ya.
Akhirnya dari temuan ini bisa disimpulkan yang namanya produk itu akan di-reject ketika, nah gitu, ada 4 hal. 1, ketika ada kesalahan di luar operator. 2, ketika ada kesalahan operator langsung. Nah, seperti itu kawan-kawan. Ini display data yang bagus gitu loh. Penelitiannya jelas. Karena ya displaynya bisa dilihat. Display datanya bisa dilihat dengan jelas, bisa dibaca. Makanya teman-teman bisa pakai bagan ya, bisa pakai flowchart, bisa pakai diagram ikan, tulang ikan itu juga boleh untuk melihat display data. Berdasarkan data yang terkumpul dan setelah dianalisis selanjutnya dapat dikategorikan bahwa, nah ya kan ini kan dinarasikan, setelah tadi ada display datanya baru dinarasikan penyebab utama yang mempengaruhi benda kerja yang dihasilkan oleh pekerja menjadi rusak atau reject sehingga tidak diterima dapat dikelompokkan menjadi 4 kesalahan. Nah gitu, itu temuannya seperti itu. Kesalahan pertama, kesalahan langsung dari pekerja, operator mesin, kesalahan operator tidak langsung, kesalahan di luar operator, dan kesalahan yang tidak diketahui. Nah, kemudian, setiap kategori kesalahan dapat dijabarkan pada kesalahan-kesalahan yang lebih kecil. Kesalahan operator itu seperti apa gitu ya. Sebagai contoh, kesalahan yang disebabkan oleh kesalahan operator itu langsung adalah kesalahan mengeset fixture misalkan, membaca proses kerja, mengoperasikan mesin, repair, benda kerja, dan lain-lain. Itu berarti namanya menjabarkan dari 4 hal yang besar tadi. Gitu. Contoh ini ya kita terapkan dalam akurasi ya. Kenapa penerjemahan itu dikatakan tidak akurat? Nah, kan di sini perhatikan kan posisinya. Tidak akurat itu di sini. Lah, kawan-kawan langsung di sini dijelaskan nanti. 1, karena ada pesan yang tereduksi. Di sini posisinya misalkan. 2, karena ada pesan yang terhapus misalkan. Akhirnya antara teks sumber dan teks sasaran tidak ekivalen gitu. Akhirnya nanti ketemu tidak akurat itu kenapa gitu kan kawan. Lah gitu. Seperti itu ya nanti gambarannya. Oke, selanjutnya silakan nanti kalau kalian mau bikin diagram tulang ikan atau bikin flowchart silakan ya. Conclusion drawing. Langkah ketiga dalam analisis data menurut Melis dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Ingat, kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara. Jadi kesimpulan awal itu masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tiba-tiba kawan-kawan langsung bilang, Pak, terjemahan teks Al-Quran ini tidak akurat gitu. Lah kenapa gitu? Tidak akurat itu kenapa? Harus dibuktikan. Ya, itu kesimpulan awal itu bisa berubah, kawan-kawan. Ternyata setelah dicek lagi ternyata akurat. Lah, itu harus diperhatikan lagi. Itu namanya verifikasi. Pak, ternyata ideologi dari novel Harry Potter forenisasi. Kawan-kawan udah yakin forenisasi. Tapi ternyata setelah kawan-kawan mengecek ulang pengumpulan data berikutnya, loh Pak, kok ternyata domestikasi lebih banyak. Nah, itu namanya verifikasi, teman-teman. Jadi harus dipastikan lagi. Itu namanya penting dalam karena ya tadi kualitatif itu sifat penelitiannya dinamis. Tidak seperti eksakta yang pasti, kawan-kawan ya. Karena dinamis itu yang membuat kualitatif itu perlu melakukan verifikasi terus-menerus. Nah, tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid, konsisten, saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Ini kalau sudah selesai ya. Pak, ternyata dalam teks doa-doa sehari-hari yang paling banyak adalah teknik borrowing. Valid tidak? Valid. Kenapa? Jumlah datanya paling banyak, Pak. Ini dari 150 data, borrowing itu paling banyak 70% misalkan. Nah, itu berarti valid, kawan-kawan. Kuat datanya, seperti itu. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang dikemukakan masih bersifat sementara ya, dan akan berubah karena ada data berikutnya. Oke. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Ya kan? Jadi harus kembali kepada rumusan masalah. Tolong dicatat ya, bahwasanya kesimpulan harus sesuai dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya ada 2, kesimpulannya harus ada 2.
Ini yang sering terjadi di mahasiswa. Mahasiswa itu bikin rumusan masalahnya ada 3, nanti kesimpulannya bisa jadi 4, 5, itu salah teman-teman. Tolong itu diperhatikan, karena ini sering terjadi. Jadi rumusan masalahnya itu kalau rumusan masalahnya ada 3, maka kesimpulannya juga harus ada 3. Rumusan masalahnya ada 2, teknik dan akurasi, ya kesimpulannya harus ada 2, teknik dan akurasi. Jangan ditambahi dengan strategi. Kesimpulannya kok tiba-tiba muncul strategi atau muncul proses penerjemahan, kan nggak lucu itu nanti jadinya. Tidak sesuai, tidak sinkron ya. Maka harus sesuai dengan rumusan masalah. Karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dalam rumusan masalah ya masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah kesimpulan yang merupakan temuan baru. Ingat, discovering, yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi, bisa berupa gambar, ya, yang masih remang-remang atau gelap gitu ya. Maka harus diteliti supaya jelas. Dapat berupa hubungan kausal. Hubungan kausal itu misalkan teknik mempengaruhi metode, metode mempengaruhi ideologi, itu namanya hubungan kausal. Interaktif ya, interaktif, hipotesis atau teori juga boleh. Data display pada gambar berikut telah didukung oleh data-data yang mantap, maka dapat dijadikan kesimpulan yang kredibel. Berdasarkan pada gambar 1 dapat disimpulkan bahwa struktur pendidikan tenaga kerja pada industri modern pada bidang produksi berbentuk belah ketupat. Ini contohnya yang tadi itu ya. Tenaga lulusan SMK yang terbanyak dan pada bidang teknologi atau penelitian dan pengembangan berbentuk kerucut terbalik. Ternyata yang bidang teknologi itu yang kerja di industri teknologi ternyata yang paling banyak adalah lulusan sarjana. Nah, kesimpulan ini sebagai hipotesis dan bila didukung oleh data pada industri yang luas, maka akan menjadi teori. Jadi gini kawan-kawan maksudnya. Teman-teman hanya meneliti satu pabrik misalkan. Pabrik terkait dengan teknologi. Terus menyimpulkan, Pak, di pabrik ini ternyata yang paling banyak pekerjanya dari lulusan sarjana. Satu pabrik ya. Terus kawan-kawan pindah ke ini Solo misalkan, kan pindah ke Klaten misalkan. Di Klaten ternyata dilihat pabrik dari teknologi itu apakah juga yang paling banyak lulusan sarjana? Ternyata iya. Nah, betul akhirnya. Kawan-kawan pindah ke Kudus misalkan. Di Kudus ketemu pabrik teknologi juga ya. Pabrik teknologi itu maksudnya mungkin pabrik HP atau pabrik alat teknologi gitu ya. Kawan-kawan cek, Pak, ternyata lulusannya adalah sarjana juga. Nah, terus kawan-kawan menyimpulkan, ternyata pabrik teknologi itu pekerjanya yang paling dominan adalah lulusan sarjana. Nah, itu akhirnya menjadi teori kan kawan. Menjadi teori. Gitu maksudnya. Ya, kesimpulan tadi itu akhirnya menjadi teori karena semakin luas. Nah, akhirnya ya dalam tahapan penelitian kualitatif itu bisa kita lihat ya, ini tulisannya agak kecil-kecil ya. Tahapan penelitian kualitatif yang pertama memilih situasi sosial ya. Place, aktor, activity, melaksanakan observasi partisipan, mencatat hasil observasi dan wawancara, melakukan observasi deskriptif, melakukan analisis domain, ini penting kan kawan ya, melakukan observasi terfokus, analisis taksonomi, melakukan observasi terseleksi, melakukan analisis komponensial, melakukan analisis tema, temuan budaya sampai menulis laporan penelitian kualitatif. Jadi tahapan penelitian kualitatif itu sampai ada 12 tahap ini. Pertama, memilih situasi sosial. Place, actor, activity ini terkait dengan objek material. Makanya teman-teman mencari, mau meneliti apa? Itu ada di sini posisinya. Memilih situasi sosial. Pak, saya mau mengkaji novel. Oke, sekarang novel. Kita lihat ya novel itu seperti apa. Itu berarti kan melakukan memilih situasi sosial. Yang kedua, melaksanakan observasi partisipan. Pak, ini novel Harry Potter ini Pak, terjemahannya mau saya teliti Pak, itu ya. Maka observasi dicek dulu, dibaca dulu ya. Dari bahasa sumber, bahasa sasaran dibaca dulu. Nah, itu namanya melaksanakan observasi. Ini belum ada masalah, belum ada hasil juga, apalagi hasil ya. Masalahnya aja belum muncul, baru melihat. Ketika mengamati observasi ya, novel Harry Potter dari bahasa Arab ke bahasa Inggris itu dilihat. Terus kemudian mencatat hasil observasi. Nah ini, mencatat hasil observasi. Pak, ternyata dalam novel Harry Potter diterjemahkan ke bahasa Arab ini banyak teknik adaptasinya Pak. Nah gitu akhirnya. Itu namanya mencatat. Observasi deskriptif baru digenerasikan lagi. Analisis domain akhirnya, nanti analisis domain.
Analisis domain itu berarti nanti di novel itu ya, novel Harry Potter itu nanti kan ada bab-babnya misalkan. Ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Nah, itu dipotong-potong lagi. Itu merupakan analisis domain, kawan-kawan. Di novel Harry Potter itu ada berapa bab? Dipotong, dibagi-bagi di part gitu ya. Nah, kalau sudah baru nanti dilihat observasi terfokus. Sudah mulai terfokus. Bab 1 nanti tekniknya ada berapa, bab 2 tekniknya ada berapa, itu terfokus. Nah, kalau sudah taksonomi, taksonomi berarti nanti kawan-kawan kalau yang Harry Potter terus bab 1 bab 2 itu bentuknya vertikal ya. Bab 1, bab 2, bab 3 gitu ya. Nah, nanti ada yang horizontal, itu nanti tekniknya. Teknik borrowing, teknik adaptasi, teknik apalagi ya, sampai banyak amplifikasi gitu ya. Di bab 1 nanti ada borrowing sekian, bab 2 nanti ada sekian, bab 3 nanti ada teknik ini gitu ya. Jadi kalau yang taksonomi itu nanti vertikal, horizontal. Horizontal, kalau yang domain itu nanti yang vertikal. Domain itu nanti Harry Potter itu dibagi menjadi 4 bab, misalkan seperti itu. Nah, kalau yang taksonomi nanti ada teknik-teknik macam-macamnya atau pergeserannya atau mungkin ideologinya bisa. Sehingga nanti kawan-kawan bisa mengetahui, Pak, ternyata di bab 1 itu ternyata forenisasi, Pak. Bab 2 ternyata domestikasi, Pak. Nah, seperti itu. Itu namanya analisis taksonomi dan domain tadi itu ya. Akhirnya nanti ada melakukan observasi terseleksi, terus analisis komponensial itu sama ya. Jadi komponensial itu tabulasi data nanti namanya ya. Melakukan analisis tema sampai ke sana, sampai temuan budayanya nanti apa. Temuan budayanya, ini contoh ya, temuan budayanya misalkan ternyata novel Harry Potter itu terjemahannya dominan dengan forenisasi. Nah, itu namanya tema budaya. Ya, sampai nanti akhirnya laporan itu ditulis. Nah, ini yang namanya alurnya penelitian. Gitu kan kawan ya. Nah, ini kemarin sudah saya jelaskan ya, analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif itu kan ada 4 tahap ini ya. Analisis domain, analisis taksonomi, komponensial, baru yang terakhir analisis tema kultural, ya kan? Domain itu memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari objek penelitian atau situasi sosial. Taksonomi itu dipilih ya, domain yang dipilih tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi lebih rinci, ya kan? Itu namanya taksonomi. Komponensial mencari ciri spesifik pada setiap struktur tadi itu. Dilihat komponensialnya. Terus tema kultural mencari hubungan di antara domain dan bagaimana hubungan dengan keseluruhan, dan selanjutnya dinyatakan ke dalam tema atau judul penelitian. Nah, ini langkah-langkah dalam penelitian kualitatif. Mohon diingat ya, langkah-langkah penelitian kualitatif itu secara garis besar ada 4. 1 namanya analisis domain, 2 namanya analisis taksonomi, 3 komponensial, yang keempat namanya analisis tema kultural. Nanti kan bisa membaca di buku-buku metode penelitian kualitatif itu cukup banyak. Tolong teman-teman kuasai ya, karena emang terjemahan itu penelitian kualitatif. Baik kawan-kawan, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Ini merupakan video terakhir. Semoga bisa membantu teman-teman. Kalau dirasa masih kurang paham atau terlalu cepat, kawan-kawan bisa membaca dalam buku-buku metode penelitian. Baik, mari kita akhiri kuliah kita pada semester ini dengan bersama-sama baca doa setelah belajar. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Semoga perkuliahan kita selama ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.